Oke, kita mulai jam 3.20 ya, kurang 4 menit, tunggu yang lain. Tapi sambil menunggu, teman-teman di sini eh, materi sebelumnya sudah paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan dari materi sebelumnya? Sebentar, saya mau... Nggak ada pertanyaan berarti ya, dari pertemuan sebelumnya ya? Jadi hari ini rencananya saya sih mau eh, ngasih materi tentang Git remote ya. Sebentar. Hmm. Di tempat saya hujan. Di tempat kalian aman ya? Hujan, Pak. Aman berarti ya? Di tempat saya hujan lumayan deras. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin record ya. Eh, Hari ini kita coba untuk melanjutkan dari materi sebelumnya. Jadi kan teman-teman kemarin sudah diminta untuk ngebuat eh, project sederhana, apapun itu. Terus kemudian sampai di commit kan ya, commit pertama gitu kan. Sudah paham semua berarti ya? Sebentar, saya kemarin... Aku mau tanya deh, suara lo-fi-nya ganggu nggak? Atau suara saya kalah banter sama suara lo-fi-nya? Atau gimana? Cukup ya? Oke, tinggal Mas ini Mbak Rena ya. Ada yang tahu? Ada hadir nggak di sini? Belum ya Mbak Rena ya? Hadir-hadir, Pak. Oke, yang tugas yang terakhir belum ya? Atau sudah? Atau mungkin aku nggak kelewat gitu? Belum, Pak. Saya belum Oh, oke, ngerjain. oke. Oke, nggak apa-apa. Ditunggu aja ya. Maksudnya dikerjakan aja, dikirim aja di grup gitu. Oke, kemarin saya ulangi sedikit. Kemarin kita sudah ngebikin
project sederhana, terus kemudian teman-teman saya minta untuk bikin juga, terus di-commit ya, sampai di-commit gitu. Nah, hari ini sebetulnya saya mau sampai, oh ya, saya mau ngajalin juga tentang branch ya. Oke, di Git itu ada namanya Git branch ya, atau cabang. Maksudnya tuh kalau misalkan kita mainan Git itu, bentar saya buka dulu ya. Sebentar. Atau saya langsung buka ini kali ya. Sebentar, saya buka Visual Studio Code aja. Nah, ini tadi saya sebelum ngajar teman-teman, saya coba-coba ulang ya. Kadang tuh kalau misalkan bukan programmer itu kadang ada yang lupa, ada yang karena saya juga sehari-hari kan bukan ngoding ya, jadi perlu di review-review sedikit gitu. Oke, jadi kalau misalkan kita ngomongin branch ya, kita ngomongin branch dulu. Branch ini cabang. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kita bikin aplikasi, itu ada aplikasi master, terus misalkan ada aplikasi mau ditambahin fitur baru gitu ya. Nah, supaya nggak ngeganggu file masternya, kita bikin branch gitu. Supaya nanti kalau misalkan terjadi apa-apa, file masternya itu nggak rusak gitu. Intinya branch itu buat cabang gitu ya. Paham ya? Maksudnya sampai sini paham ya? Jadi kan kalau misalkan Git itu kan kita ngomongin alur kerja ya, ngembangin fitur. Misalkan kalau aplikasi kan pasti ngembangin fitur atau apa ya, memperbaiki bug gitu kan. Nah, eh di Git itu ada namanya master. Nah, kalau misalkan kita tulis ya git log gitu ya. Ini saya pakai terminal yang ada di eh, Visual Studio Code ya. Nah, ini ada head. Head ini kepala, terus ini main. Main ini masternya gitu ya. Sorry. Ini ya. Masternya ini gitu. Nah, terus kalau misalkan mau nambahin fitur apa ya, misalkan fitur login gitu ya. Nah, supaya nggak ngeganggu file awalnya, kita perlu namanya bikin branch gitu. Jadi untuk supaya bisa ngembangkan di tempat terpisah gitu ya. Nanti kalau sudah jadi nanti di merge, dikembalikan lagi gitu. Nah, hari ini mungkin saya mencoba untuk mensimulasikan itu semua gitu ya, dari awal banget ya. Dari awal banget. Cuma nanti saya codingannya sudah saya siapkan. Jadi nggak ngoding nungguin teman-teman ngoding ya. Jadi saya sudah nulis sedikit-sedikit gitu ya, sudah susun-susun sedikit. Cuman ceritanya nanti ini eh apa ya? Ceritanya di fase awal itu tidak ada fitur register, terus nanti saya tambahin fitur registernya gitu. Ceritanya begitu. Oke. Supaya bisa ngikutin, saya coba untuk betul-betul dari awal ya. Oke. Goalsnya kita itu sampai nanti di upload atau istilahnya di push ke GitHub kita gitu. Tentu nanti kita bikin repository baru gitu ya. Nah, nanti target kita sampai teman-teman nanti ngikutin saya sampai bisa bikin
repository. Nah, isi repositorinya itu hasil dari pekerjaan kita. Seperti itu. Sampai sini alurnya paham nggak? Apa yang saya ceritakan? Jadi kita bikin ngenalin branch ya. Jadi kita nanti coba bikin cerita pertama. Bikin apps gitu ya, atau sistem aja, sistem. Bikin SIM, jangan SIM, apps saja. Bikin apps, apa ini? Tahap 1 gitu ya. Lalu nanti masih di master. Nanti bikin branch, terus nambahin fitur gitu ya. Nah, tapi ini nanti di branch baru apa gitu, misalkan fitur login misalkan ya, atau register. Nah, nanti kalau sudah, nanti kita coba untuk upload di GitHub gitu. Nah, jadi kita nanti coba bikin simulasi seperti ini. Supaya nggak bingung kita nih nggak mau ngapain sih sebetulnya. Oke. Oke, sebelum saya lanjutin, ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Aman ya berarti? Oke, kita mulai. Nah, biasanya tuh kalau saya bikin apa-apa itu, saya mulai dari git bash dulu sih. Soalnya nanti untuk bikin make directory-nya itu biar gampang gitu. Nah, karena ini berhubung saya pengennya bikin sistem member gitu ya. Jadi mungkin saya butuh butuh database gitu ya, butuh MySQL. Maka mungkin supaya bisa jalan, saya butuh aplikasi namanya SAM. Saya mau tanya dulu, apa tahu ya SAM itu apa? Ada yang tahu? Atau ada yang belum tahu? Coba yang belum tahu atau sudah tahu, coba chat di kolom chat. Bilang sudah tahu atau belum tahu gitu. SAM. Jadi SAM ini buat ini aja sih, buat naruh database gitu-gitu. PHP My Admin gitu. Kalau sudah download sih biasanya dan diinstal, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Apache, MySQL. Nah, kita nanti perlu nyalakan ini gitu ya. Sudah tahu ya? Pernah tahu, Sam? Pernah dengar? Pernah ya? Rata-rata pernah ya? Kalau semester tengah sih biasanya sudah pernah coba pasti ya. Nah, kita jalan dulu start. Nah, karena ini berhubung butuh apa? Sorry, sebentar, mana tadi? Oke. Jadi saya jalaninnya di htdocs ya. Di htdocs. Jadi biar supaya bisa jalan gitu. Oke, saya mau masuk ke C dulu. Oke. Kita masuk direktori apa? htdocs dulu ya. Oke. Sudah. Nah, di sini saya coba untuk bikin baru direktorinya, misalkan apa ya? Member web gitu ya misalkan.
Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, mungkin kita bisa lakukan step pertama untuk inisialisasi Git ya, dengan cara git init. Nah, untuk ceknya nanti tinggal seperti ini. Oh, kalau udah seperti ini berarti sudah ada file Git-nya. Oke, sampai sini paham ya? Sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya untuk mengkonfigurasi, kemudian menginisiasi. Nah, berikutnya kita mungkin mencoba untuk menggunakan apa? Studio Code ya. Teman-teman bisa ngikutin kan ya? Oke. Eh, saya sebetulnya di sini sudah nyusun apa namanya? Nyusun codingannya gitu ya. Jadi nggak eh, tidak mengetik lagi gitu ya. Oke. Ini kebetulan eh, masih belum ada tabelnya ya. Belum ada database, biasanya belum bikin database. Nah, mungkin kita bisa bikin database. Nah, di Visual Studio Code saya ini sudah juga terminalnya itu basisnya Bash gitu ya. Kalau misalkan masih bawaan mesin PowerShell gitu ya, diganti dulu Bash gitu ya. Oke. Nah, di sini branch-nya itu masih master. Jadi masih cuman satu gitu. Jadi belum ada tambahan apa-apa. Branch-nya masih satu, yaitu master. Oke. eh Step saya ini mungkin saya mau bikin dulu database-nya dulu ya. Database-nya itu bisa karena ini pakai MySQL. Saya mungkin seperti ini langkahnya. Oke. Kemudian saya bikin database users ya kan. Oke. Kita lihat apakah sudah. Oke. Sebentar. Sudah ya. Di sini sudah ada database. Oh, maaf nih, harusnya salah nih, bukan user ya. User itu tabelnya. Oke, saya Oke. Saya ulangi ya, bukan user. Oke, database apa ya? Misalkan member web DB. Oke. Oke. Oke, sudah ya, sudah saya bikin database. Di sini ini ya member web DB. Oke, kita cek juga mungkin apakah sudah ada. Sudah ada di sini ya member web DB. Ini artinya kita sudah bikin database. Nah, berikutnya saya mau bikin ini apa namanya tabelnya ya, isinya gitu ya. Nah, teman-teman itu bisa bikin dengan cara sebentar. Saya copy paste aja. Kalau saya kecepatan bilang ya. Kecepatan nggak? Teman-teman, apakah saya kecepatan? Sebetulnya sih tidak masalah karena ini saya record ya. Nanti teman-teman kalau misalkan merasa kecepatan nanti bisa teman tonton lagi gitu. Apa Pak? Oke, oke. Jadi oke, ini Mbak Aulia merasa kecepatan. Oke, jadi gini. eh jadi ini saya mau mensimulasi, bikin simulasi sedikit lah. Saya mau menggunakan Git, ngenalin namanya branch. Branch itu cabang, gitu ya. Terus simulasinya ini ada 3 step. Jadi saya mau bikin aplikasi sistem gitu ya, sistem manajemen gitu ya, sistem manajemen member gitu ya. Nah, ini kita masih di tahap pertama. Nanti kalau udah ceritanya nanti saya mau ngembangkan fitur yang sudah kita sorry.
saya mau nambahin fitur gitu ceritanya, mau nambahin fitur seperti itu dari aplikasi yang sudah dibuat. Nah, itu nanti supaya nggak kacau, maksudnya supaya nggak ngerusak file master, saya bikin branch gitu, bikin apa namanya, bikin cabang. Nah, nanti kalau sudah, nanti terakhir kita upload di GitHub gitu. Steppingnya begitu. Ini simulasi kita hari ini gitu. Kita coba sampai teman-teman nanti melihat simulasi ini sampai terupload di GitHub. Oke, sampai situ ya. Terus kemudian saya ini sedang bikin database dulu karena kan tadi kan ceritanya mau bikin sistem manajemen ya. Sistem manajemen itu butuh database. Nah, database gitu. Nah, database itu kita butuh aplikasi namanya SAM. Itu ini sistem control panel untuk ngatur database gitu. Database itu ya isi data-data nama, kemudian macam-macam lah, nama, HP, nomor email dan seterusnya. Nanti disimpan di sini gitu. Bukan di sini, maksudnya ini control panel tapi di MySQL-nya begitu. Nah, ini stepping yang saya lakukan tadi ini adalah membuat database. Oke, sampai sini paham ya? Oke, mungkin ini bukan mata kuliah inti ya, maksudnya ini mungkin di tempat mata kuliah lain mungkin diajarin gitu ya. Cuman nih uh, saya juga pengen bikin sekalian gitu. Kalau misalkan contohnya bukan bikin sistem manajemen yang sebetulnya nggak apa-apa. Cuman saya mau agak yang sedikit ribet gitu ya. Bukan ribet juga sih sebetulnya, tapi ini agak sedikit uh, ya tidak sama dengan yang sebelumnya yang sederhana. Kita agak sedikit sedikit agak rumit dikit ya. Oke, eh kita sampai sini dulu ya. Oke, kita lanjutin. Jadi kita mau bikin database. Nah, mau bikin database. Database yang kita buat tadi itu namanya member web DB. Nah, seperti itu. Nah, saya mau bikin ceritanya tuh mau bikin isinya dari ini gitu. Karena member DB ini masih kosong, nggak ada apa-apa. Ini database-database yang sudah kita buat, yang sudah saya buat sebelumnya ya di luar video ini gitu. Contohnya misalkan ini ya. Nah, ini kan ada database, ada database-nya gitu. Kalau yang kita buat ini masih kosong. Nah, saya mau ngebuat bikin isiannya gitu, tabelnya. Sebetulnya kalau mau bikin isiannya bisa lewat sini sih gitu ya. Cuman saya lebih prefer kalau misalkan pakai ini, pakai terminal aja biar cepat gitu. Nah, oke, ini saya sudah copy. Kebetulan ini saya dual monitor ya, dual monitor. Jadi saya copy dari monitor yang satunya seperti itu. Nah, oke. Oh, ada error ya. Oke. Ini mungkin karena masih saya mungkin steppingnya salah ya. Ini ada yang error. Mungkin saya menggunakan milih dulu kali ya nih ya, member web DB gitu ya. Oke. Sudah. Ini kenapa error? Mungkin karena saya langsung bikin ya. Nggak jelas ini mau dibikin di database yang mana. Oke, sudah. Kita copy. Oh, kok error sih? Mungkin ini aja kali ya. Sebentar. Ini codingannya. Oh, ini salah. Oh, kok masih error? Ganti aja, jangan user. Oke, sudah. Oke. Oh, ini udah ada ternyata.
Sebentar kita cek ya. Duh, bentar. Wait. Ada yang salah nih. Oh, sebentar. Ini saya salah karena ada member manajemen. Oke. Saya mungkin exit dulu kali ya. Saya ulang dari awal. Oke, sudah selesai. Nah, di sini ada database pengguna. Nah, ini yang saya maksud. Jadi saya bikin tabel. Ada ID, name, email, password, role, create add gitu ya. Oke. Nanti mungkin kalau misalkan ini agak ribet nggak apa-apa. Nanti mungkin saya bikin yang versi lebih mudahnya kali ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutin dulu ya. Nanggung, kita selesaikan. Oke, jadi kita di sini sudah bikin database. Oke, berikutnya saya baru mau bikin projectnya, gitu ya. Ini direktorinya sudah masuk ke member web ya. Jadi letak file. Sebentar. Oke, di sini. Jadi file project saya itu saya letakkan di local disk C, terus di SAM, terus di htdocs, gitu ya. Filenya ini member web. Oke. Nah, ini file file projectnya saya letakkan di sini, gitu ya. Oke. Berikutnya mungkin saya bikin koneksinya dulu ya ke database. Nah, saya di sini menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Nah, di sini saya sudah copy paste dari codingan yang ada di tempat saya gitu ya. Nah, ini codingan untuk mengkoneksikan file yang ada di database gitu ya. Supaya nanti directory ini gitu ya, file ini itu connect dengan database yang sudah kita buat gitu. Oke, di sini mungkin DB-nya masih salah ya, kita sesuaikan. Apa nama DB-nya tadi? Nama database-nya. Member web DB, oke. Oke. Kita save. Oke. Yang pertama saya sudah selesai. Oh, disimpan dulu. Config PHP. Oke. Nama filenya config PHP. Oke, ini stepping pertama ya. Saya sudah bikin koneksi ke database gitu ya. Kemudian saya mau nambahin halaman login ya. Sebentar. Sebentar. Nah, kedua mungkin saya mau bikin page baru. Page baru? File baru buat halaman login ya. Bukan halaman login sih sebetulnya. Sebentar, saya perbaiki. Ya, halaman login ya. Halaman login. Ini saya sudah siapkan codingannya. Nah, kemudian saya simpan. Namanya login PHP. Oke, di sini sudah ada dua file ya.
pertama file untuk konfigurasi, untuk koneksi ke database. Kemudian saya bikin halaman login gitu ya, halaman login dan juga nah di sini saya pakai Bootstrap. Mungkin teman-teman sudah kenal juga ya dengan Bootstrap gitu ya. Ini saya udah connect juga dengan internet, jadi ini ngelink ke ini ya, Bootstrap. Oke. Sebentar, ada yang error. Oke, kita lanjut. Oke, halaman berikutnya saya mau bikin halaman dashboardnya kali ya, halaman dashboard gitu ya. Kan kalau misalkan aplikasi itu habis login, terus muncul dashboardnya kan ya. Nah, Ctrl N. Nah, saya copy dari tempat saya. Nanti teman-teman saya kasih ini juga nanti, insya Allah supaya saya bisa supaya teman-teman bisa praktek. Nanti saya kasih apa PDF-nya. Bisa coba di tempatnya masing-masing. Nah, ini halaman dashboardnya. Sama juga pakai Bootstrap. Oke, kita save. Kita kasih nama apa nih? Dashboard aja. Oke, sudah selesai. Ada 3 file di sini. Kemudian mungkin saya butuh halaman logout. Ctrl N. Seperti ini. Oke. Kita save. Logout PHP. Oke. Ini ceritanya ini udah selesai gitu ya. Ini tahap 1 kita bikin aplikasi. Nah, semua ini itu masih di master. Oh iya, kalau teman-teman pakai Visual Studio Code, nah di sebelah kiri itu ada kayak semacam simbol seperti ini. Nah, sebetulnya kalau ada seperti ini nggak usah pakai ini lagi ya, nggak usah pakai git git add, git commit gitu ya, bisa langsung aja sebetulnya lewat sini gitu. Langsung diklik ini commit, nah otomatis file-file ini itu langsung tercommit gitu. Oke, ini saya anggap sudah selesai. Sebentar, sebelum saya coba apakah berhasil untuk dijalanin ya. Oh, sorry. Nama ininya apa? Oh, sorry. Member web. Member web. Oh, nggak bisa. Oke. Loh. Oh iya. Login mungkin. Nah, seperti ini. Oke. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, kita ceritanya ini sudah bikin aplikasi tahap 1. Nah, ini semua masih di master. Maksudnya headnya masih master. Nah, saya mau commit dulu. Sebentar. Sebenarnya cara cepatnya lewat sini ya. Jadi sebetulnya nggak usah pakai ngetik-ngetik, tinggal dikasih lewat sini. Kalau ada di Visual Studio Code sudah ada ya fitur ini. Tinggal kasih pesannya, misalkan tahap 1 selesai gitu ya. Jangan deh. Apa ya pesannya? Loh, Mas. Oke. Makasih Mas Anggi. Lupa saya mana. Oke. Jadi kita sudah bikin aplikasi di tahap 1. Nah, terus kemudian sudah di branch, sudah selesai ceritanya ya. Nah, kalau di Visual Studio Code itu ada message gitu ya untuk bikin pesan. Kira-kira pesannya apa ya? Sudah membuat login tahap 1 gitu ya. Nah, kalau kemarin kan saya ngasih
ngasih cara pakai cara seperti ini ya, git add gitu ya, terus mau git commit, terus ada caranya ya kan, yang kemarin saya kasih, yang sudah saya kasih tahu gitu ya. Nah, kalau di sini tinggal menggunakan fitur yang ada di Visual Studio Code, selesai sudah, nggak usah ngetik-ngetik. Cuman kalau pakai ini juga nggak masalah sih. Nah, di sini kalau ditulis git log, nah di sini ada tahap-tahapan nih. Nah, ini semua masih master. Nah, ceritanya, nah ini udah masuk step yang kedua nih. Saya mau bikin fitur register gitu ya. Karena di aplikasi yang saya buat ini tuh fitur registernya tuh belum ada gitu. Ini masih random, bisa misalkan apa ya? stigma@gmail.com. Jadi kayak masalahnya tuh kayak siapapun bisa masuk gitu. Loh, ada yang salah nih. Oke, nah ini kan ceritanya nih, kalau ini ada bugnya kan. Nah, kalau ini kan ada bug, fatal error dan seterusnya. Ini berarti ada errornya. Member web db users doesn't exist. Oke, kita cek ya. Kita perbaiki bugnya. Oke, mungkin di sini untuk ngebenerin bugnya mungkin saya pakai branch aja kali ya. Maksudnya biar sekalian simulasi. Oke. Ini ceritanya saya rubah sedikit, benerin bug ya, benerin error gitu aja. Benerin error. Oke, saya mau benerin error. Nah, saya mau bikin branch baru. Nah, sebetulnya kalau di sini bisa bikin, sebentar. Nah, oke. Ada yang tahu caranya bikin branch baru gimana? Ada yang tahu? Sebetulnya kalau misalkan pakai Visual Studio Code, ini tinggal ditulis aja di sini, ya. Klik kanan. Nah, di sini ada branch. Di sini ada create branch gitu ya, gitu. Misalkan nama branchnya bug error misalkan, fix bug gitu ya, fix. Oke. Nah, di sini ada tulisan apa istilahnya ya? Cabangnya udah berubah, bukan lagi master gitu ya. Nah, gitu. Kalau misalkan lewat Git bisa juga. Sebentar, saya hapus dulu. Pakai Git branch gitu ya. Terus nama branchnya itu apa? Misalkan fix bug gitu ya. Cuman ini kan sudah ada ya. Sudah ada, jadi tulisannya branch made, yang namanya fix bug udah ada gitu ya. Oke. Jadi kalau mau misalkan ngapa-ngapain gitu ya, ini dalam posisi ini ada di cabangnya fix bug gitu. Oke, saya mau ngebenerin bugnya ya. Sebentar. Mau benerin errornya dulu. Tadi kan di aplikasi kita ada errornya ya. Nah, ini error. Nah, kayaknya ini apa namanya? Nggak connect sama database-nya. Oke. Di halaman login, nah ini juga ketahuan ya, user. Tadi namanya pengguna kalau nggak salah ya. Oke. Karena tadi dikonfigurasi, kalau nggak salah saya bikin tabelnya itu pengguna kalau nggak salah ya.
Oke, kita cek. Oh, masih error. Kira-kira apa yang salah nih? Config sudah. Oke. Select from user main. Wah, lumayan nih. Saya agak males sebetulnya ngecek-ngecek. Oke, tapi greget juga sih, harus diselesaikan ya. Sebentar. Perasaan udah deh dikonfigurasi member WebDB. Oke. Sebentar. Pengguna. Oke, sudah. Wah, masih salah. Oke, intinya sebetulnya sih harapan saya ini bisa berhasil lah, bisa berhasil benerin bug gitu ya. Oke, mungkin di sini saya skip aja yang ini. Butuh waktu yang lumayan ya, harus dipentelangin satu-satu. Nah, ini saya skip, tapi ceritanya sudah selesai lah ya. Nah, yang terakhir, stepping saat ini mungkin kita perlu diupload di GitHub. Nah, teman-teman, yang pertama mungkin masuk dulu ke GitHub-nya. Nah, di GitHub itu ada yang namanya repository. Nah, tempat teman-teman itu naruh filenya. Nah, silakan nanti login di GitHub, terus kemudian nanti klik di sini ada repository. Nah, di sini kebetulan sudah ada 4 file gitu ya. Nah, cara nambah repositorinya adalah dengan cara di sini ada klik new yang di sini. Terus kemudian bikin repository namanya apa gitu. Misalkan di sini member web gitu ya. Nah, di sini berarti sudah tandanya bisa dipakai gitu ya. Nah, terserah mau dibikin versi publik atau private gitu. Nah, mungkin saya coba publik aja ya. Nah, kalau sudah apa namanya, diklik aja di sini create repository. Oke.
Nah, caranya seperti apa? Nah, di sini ada semacam link gitu ya. Nah, link ini kita copy gitu ya. Sebentar. Nah, kita seperti ini. Atau kalau mau cepatnya ini langsung aja di push ya, langsung di copy. Di sini ada kayak semacam apa namanya? eh Tanda copy di sini. Atau kalau misalkan kalau ini stepping, kalau mau bikin apa namanya? Bikin repository baru dari terminal ya, tapi ini kan sudah ya. Tapi ini kita coba langsung yang stepping ini karena kan kita sudah ada repositorinya kan. Jadi tinggal di copy aja untuk tulisannya atau sintaknya git remote. Nah, karena ini kan judulnya remote ya. Karena kita taruh di GitHub gitu ya. Nah, add origin. Origin ini semacam cabang gitu asli. Terus kemudian nah ini file file apa namanya? File yang ada di sini ya. Ini simpelnya tinggal di copy aja, kemudian ini tinggal taruh aja di terminal ini. Oke. Oh, git push. Oke. Coba sekali lagi. Oh, maaf. Ini kenapa nggak bisa? Mungkin kita masih belum mengembalikan ke apa namanya? Jadi gini. Ini kan tadi branch-nya masih fix bug ya. Nah, sedangkan kita perlu rubah ke main. Jadi branch-nya jadi main atau utama bahasa Inggris kan ini. Jadi dirubah dulu, bikin branch baru namanya main, terus kemudian nanti baru bisa gitu. Makanya ini error karena apa? Karena branch-nya masih posisi di fix bug gitu. Jadi dipindah lagi ke main gitu. Nah, kemudian baru berhasil gitu ya. Jadi git branch main. Jadi di sini bikin branch main ya, baru di push gitu. Oke, baru nanti ini berhasil gitu ya. Kalau misalkan kita cek, kita refresh. Nah, di sini sudah ada file-file yang kita upload. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Nah, gimana caranya supaya kita bisa ngambil punyanya orang? Atau misalkan kan ini kan file bisa di copy-copy ke tempat lain ya, atau di copy ke tempat GitHub-nya teman-teman ya. Nah, itu pakai apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu pakai apa? Jadi kayak mindahin gitu atau di copy? Ya, di cloning ya, di git clone gitu ya. Tinggal di clone aja gitu. Di sini ada kok. Nah, seperti itu, atau tinggal di download atau di clone. Nah, kalau di clone pakai seperti ini, tinggal git clone apa gitu ya. Oke, saya pikir cukup ya. Jadi untuk hari ini saya minta maaf untuk yang stepping 2 ini. Saya pikir codingannya udah bener gitu ya. Ternyata ada yang error. Tidak sesuai ekspektasi. Tapi maksud saya ini apa namanya, langkah ini itu harapannya bisa selesai. Tapi saya skip supaya menghemat waktu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, untuk tugas teman-teman lakukan hal yang sama, tapi tidak perlu membuat
seperti saya gitu ya. Intinya adalah teman-teman bikin aja project apapun gitu ya. Terus teman-teman upload di GitHub. Nah, nanti untuk tugasnya adalah men-share repository yang teman-teman sudah ada isinya gitu. Sampai sini paham ya? Jadi tidak usah sama plek-ketiplek dengan saya. Selain teman-teman bisa bikin apapun, mau bikin TXT juga nggak ada masalah, atau bikin file yang lain, dokumen juga nggak masalah, terserah, bebas. Yang penting teman-teman saya minta untuk mencoba experience branch ya. Terus kemudian hasil percobaan teman-teman itu coba diuploadkan ke GitHub ya, di push ke GitHub gitu. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Nah, nanti file pengumpulannya bukan bentuk PDF atau apa, silahkan nanti bentuk pengumpulannya link repository yang sudah ada isinya, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, cukup mudah ya. Nanti untuk minggu depan saya mencoba untuk mengenalkan Trello. Saya anggap untuk materi Git sudah selesai, tapi nanti memang saya butuh pertemuan yang memang fokus untuk teman-teman simulasi bersama gitu. Jadi saya tuh pengen aja sih sebetulnya bikin project bersama gitu ya. Apa namanya? Misalkan si A ngerjakan fitur apa, si B ngerjakan fitur apa, si C ngerjakan fitur apa. Nanti pakai sistem Trello juga untuk monitoring pekerjaan. Terus juga bisa pakai GitHub gitu. Tapi itu nanti aja di pertemuan, mungkin pertemuan besoknya lagi kali ya. Seperti itu. Cukup bisa dipahami ya. Teman-teman kalau misalkan kebingungan, nggak apa-apa masalahnya, nggak apa-apa, hubungin saya aja. Maksudnya chat private nggak masalah. Kalau misalkan ada yang bingung atau ada yang butuh penjelasan lebih detail, saya terbuka kok. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan kita sore hari ini. Tidak cukup lama ya. Sebetulnya di jadwal itu 1 jam, tapi ini nggak nyampe 1 jam. Oke. Baik, saya absen dulu ya. Izin absen sebentar. Ini masuk semua kayaknya ya. Aidil ada. Oke. Saya masih utang pertemuan 1 ya yang kemarin. Anggi ada. Oke. Aulia Zulfa kena banjir nggak? Cikarang aman sih kayaknya. Aman Pak, aman alhamdulillah. Rumah orang tua saya tuh banjir itu, ya Allah. Oh ya Saat Allah. Bekasinya Jati Asih soalnya. Pantes. Jadi waduh, tapi ngungsinya ke tempat saya. Saya di Surabaya. Jadi orang tua saya itu aneh. Ngungsinya sampai ke Surabaya. Jadi paginya itu banjir, siangnya banjir, besoknya langsung ke Surabaya. Sampai reda baru pulang. Itu barang-barang ini ya Pak. Sudah. Aduh, udahlah dibuang aja Udahlah. itu. Ya saya lihat dia juga sampai atap, ya Allah. Iya. Yes, pokoknya. Tapi itu pengalaman yang kedua. Jadi orang tua saya itu rumahnya perabotnya udah setengah berkurang. Jadi kejadian 2020 itu Iya, itu juga sudah pernah gitu. Jadi makanya kenapa beli rumah di Cikarang itu ya karena trauma itu. Jadi Cikarang udah kena Pak waktu yang 2020 malah.
Oh gitu. Nah, perumahan saya kena sekitar sedada deh, sedada dewasa itu waktu itu. Waduh. Tapi Nah, kayaknya Cikarangnya bukan Cikarang. Nggak tahu sih. Belum ada ceritanya banjir sih yang di Cikarang ya. Cuman ah, orang tua saya itu beli rumah di Cikarang itu ya karena alasan itu banjir. Ternyata ya, alhamdulillah alhamdulillah. sudah reda. Terus orang tua saya baru balik ke Bekasi. Ya, ya barangnya ya otomatis banyak yang dibuang kayak gitu-gitu dibuang. Nggak bisa dipertahanan, nggak bisa dipertahanin lah. Iya Pak, banyak lumpurnya pasti. Soalnya lumpur. Dina hadir, Ihya hadir. Oke. Rena tadi ada ya, Rena. Oke. Oh ya, Rena Diana kayaknya belum tahu ya. Dari mana ya Mbak Rena? Saya dari Kalimantan, Pak. Oh, dari Kalimantan. Oke. Panggilannya Rena gitu ya. Atau Diana? Rena, Rena. Oh, oke, Rena. Rena sudah bekerja? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, ini memang hari Ahad libur ya. Kalau boleh tahu kerja di mana? Di perusahaan IT atau di mana? Jadi guru SMA, Pak. Oh, ini udah kenalan yang itu udah kenalan belum sih yang itu? Yang waktu kemarin udah ya? Sudah. Oh, sudah. Oh ya, maaf, maaf. Oke, jangan lupa ya tugasnya. Nggak apa-apa dicontoh yang teman-teman yang udah ada nggak apa-apa. Maksudnya tapi jangan cuma di screenshot ya. Saya dikerjakan, ditiru aja. Oke, sekali lagi mohon maaf atas kekurangan saya tadi. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan atau apapun, eh Japri kontak aneh lah gitu ya. Kita tutup. Selamat berbuka puasa yang sudah mau buka. Kayaknya Mas Anggi tadi kayak udah mau maghrib itu. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, silakan meninggalkan room.